Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Alvin Nugraha Putra, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Pendidikan Indonesia, Garut. Kelas 2A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang gender dan kesetaraan gender. Nah, langsung saja ke materi. Di sini ada pengertian gender. Apa itu gender? Gender merupakan karakteristik kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya dan dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi, yaitu maskulin, feminim, androgini, dan tak tergolongkan. Gender menurut para ahli. Gender menurut para ahli ada beberapa poin. Poin pertama yaitu menurut Mose tahun 2007, gender mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya. Menurut Muhtar, tahun 2002, gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Menurut Pakih, tahun 2008, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Menurut Mufidah tahun 2008, gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ada teori-teori gender dan kesetaraan gender. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu teori nurtur. Teori nurtur, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah bentuk masyarakat melalui konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Teori natur, adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Teori equilibrium. Di samping kedua aliran tersebut, terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Teori feminisme. Teori feminisme dapat dikatakan sebagai salah satu cabang teori sosial. Teori ini menggunakan perspektif feminisme untuk melihat dan menjelaskan fenomena sosial. Seringkali miskonsepsi terjadi dalam pemahaman teori ini. Seperti misalnya melihat feminisme sebagai teori tentang perempuan. Ada teori pembentukan gender. Teori pembentukan gender ada beberapa poin. Yang poin pertama yaitu teori biologis. Teori biologis dalam hal ini perbedaan antar peran gender berhubungan dengan biologis laki-laki dan perempuan, di mana perbedaan ini adalah alami, begitu juga dengan sifat peran gender feminim dan maskulin yang terbentuk. Teori kultural. Menurut teori ini, pembentukan gender tidak disebabkan karena perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, namun karena sosialisasi atau kulturalisasi. Teori Freudian. Teori ini beranggapan jika seorang anak belajar mengenai peran gender dari lingkungan sekitar sebab anak mengidentifikasikan perilaku orang tua.
Teori belajar sosial. Dalam teori belajar sosial, memposisikan sex typing di latihan membedakan jenis kelamin pada komunitas masyarakat. Keutamaan dalam teori ini ialah implikasi perkembangan psikologi laki-laki dan perempuan yang memiliki prinsip umum sama dengan proses belajar. Teori perkembangan kognitif. Dalam teori perkembangan kognitif, individu sebagai organisme aktif, dinamis, dan juga mempunyai kemauan untuk berpikir. Teori skema gender. Teori ini adalah kombinasi antara teori belajar sosial dan teori perkembangan kognitif, di mana pengaruh lingkungan sosial dan peran individu akan dikombinasikan untuk membentuk gender lewat skema gender. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.